Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya si pengangguran tiada akhir. Banyak orang takut ketika harus bertemu dengan hewan buas seperti singa, buaya, beruang dan predator lainnya. Namun ternyata ada juga orang-orang yang menjadikan hewan berbahaya sebagai teman sekaligus sahabatnya. Apabila menjadikan hewan seperti kucing, anjing, burung, ayam dan lainnya sebagai peliharaan, mungkin sudah sangat lazim terdengar, dilihat atau juga ditemui di mana-mana. Hewan buas pun disebut-sebut memiliki insting untuk membangun interspesial communication hingga terciptakan persahabatan yang erat. Buktinya dapat kamu simak dari 6 manusia yang mampu menjalin persahabatan dengan hewan buas. Oke siap, intro. Ay, 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 ay. 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 Nomor 6, serigala. Sepasang suami istri pemelihara serigala. Nama Shawn Ellis dikenal sebagai seorang peneliti khusus serigala. Atas kecintaan dan perhatiannya yang sangat besar pada serigala, membuatnya dijuluki The Real Wolfman, atau manusia serigala. Dulunya, Ellis adalah seorang pengawas hewan liar yang kemudian bergabung di organisasi bernama Wolf Education and Research Center on Nesperce, organisasi khusus yang meneliti dan mempelajari gerak-gerik kehidupan serigala. Selama bertahun-tahun ia sangat konsisten menjalankan profesinya atas dasar kecintaannya pada serigala. Oleh karena rasa cintanya pada serigala yang begitu besar, tahun 2011 Shawn Ellis beserta istrinya Dr. Isla Ellis, seorang ahli biologi konservasi, pindah ke The Wolf Center. Kepindahannya tersebut membuatnya lebih fokus terhadap meneliti dan memperhatikan kehidupan serigala. Ellis dan istrinya sering terlihat bermain bersama para serigala dan tak jarang ikut melolong layaknya binatang buas itu. Doi terinspirasi GGS kayaknya. Nomor 5, buaya poco. Buaya merupakan salah satu binatang buas. Reptil berbahaya ini juga tak segan-segan memangsa siapa saja yang memasuki wilayahnya, tak terkecuali manusia. Namun apa jadinya jika manusia bisa bersahabat dengan buaya? Ternyata persahabatan manusia dan buaya tak hanya ada dalam dongeng, ialah Chito, nelayan di Costa Rica yang menjalin pertemanan dengan buaya bernama Poco. Chito pertama kali melihat buaya ini di sungai dalam keadaan terluka akibat tembakan. Buaya itu nyaris mati. Namun, Chito menyelamatkannya. Dia membawa pulang hewan itu dan mengobati luka-lukanya. Setelah beberapa hari dan buaya memperoleh kembali kekuatannya, Chito memutuskan untuk mengembalikannya ke sungai. Namun, keesokan harinya buaya itu kembali ke rumah Chito. Buaya itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin tinggal dengan Chito. Dari situlah persahabatan dimulai. Dia segera menamai buaya itu. Setelah mendapat izin dari Menteri Lingkungan dan dokter hewan, Poco bisa tinggal bersama Chito. Selama 20 tahun, Chito dan Ponco tinggal bersama di rumahnya. Bahkan keluarga Chito sudah menganggap Poco sebagai bagian dari keluarga sendiri. Sayangnya, pada tahun 2011 Chito dan Poco harus berpisah selamanya. Poco mati akibat usia tua yakni 50 tahun. Nomor 4, buaya Rizka. Tak hanya di Costa Rica, ada Chito dan Poco. Di Indonesia juga ada seseorang yang bersahabat dengan buaya, tepatnya di Bontang, Kalimantan Timur. Pria yang akrab disapa Pak Ambo ini juga memberi nama buaya betina tersebut dengan nama yang cantik, yaitu Rizka. Saat pertama kali ditemui oleh Pak Ambo, buaya tersebut masih sepanjang 1 meter. Namun kini, panjang Rizka sang buaya sudah mencapai sekitar 4 meter.
Pertemuan Pak Ambo pertama kali saat Pak Ambo memberi makan Rizka di sekitar pabrik pupuk Kaltim. Sejak saat itu, Rizka sering mengikuti perahu Pak Ambo. Buaya ini juga sudah akrab dengan masyarakat sekitarnya. Kala itu, usianya Rizka masih sekitar 9 tahun dengan panjang 1 meter. Kini, Rizka sudah berusia sekitar 23 tahun. Pak Ambo pun telah merawatnya selama 14 tahun lamanya. Kedekatan Pak Ambo dan Rizka terlihat di halaman YouTube-nya, Fitriani Rizka. Sukses terus buat Pak Ambo dan channelnya. Semoga Pak Ambo diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Nomor 3, beruang. Beruang pada dasarnya adalah binatang buas. Oleh sebab itu, tak banyak orang berani untuk mendekatinya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi seorang Charlie van de Grauw, seorang kakek yang tinggal di Kanada. Van der Grauw dengan berani justru memelihara beruang yang kemudian menjadi binatang yang ia cintai. Kurang lebih 2 dekade, mantan guru IPA itu menghabiskan waktunya di pedalaman Alaska. Ia memutuskan untuk hidup dan memberi makan para beruang yang ada di sana. Namun, tindakan Charlie tersebut kemudian menjadi petaka baginya. Ia harus membayar denda $20.000 lantaran aksinya itu. Nomor 2, singa. Siapa sih yang mau berurusan sama hewan satu ini? Salah satu hewan yang tidak pernah takut sama hewan lainnya. Singa siap menerkam siapa saja yang memasuki wilayahnya. Tapi ada seseorang yang bisa bersahabat dengan sang raja hutan ini, yang bernama Dean Schneider, seorang pria kelahiran 1992 asal Swiss yang dulunya bekerja sebagai financial planner, namun karena ingin mengejar passionnya, ia rela meninggalkan kariernya yang cemerlang dan menjual seluruh harta bendanya untuk traveling ke Afrika Selatan dan menyelamatkan satwa liar. Saking cintanya dengan satwa liar, Dean bahkan bersahabat dengan beberapa ekor singa. Dalam unggahan sebuah video, terlihat Dean bergurau dengan kucing besar tersebut. Tanpa ada rasa takut, pria berusia 26 tahun ini meladeni ajakan bermain sang singa. Uniknya singa itu pun terlihat jinak layaknya seekor anjing. Namun meski hewan-hewan itu hidup di penangkaran, mereka dapat hidup dan beraktivitas seperti biasanya dengan bebas, tanpa ada batasan tertentu. Klub Hakuna Mipaka merupakan bentuk dedikasi hidup Dean Schneider untuk melindungi satwa liar dan merawatnya dengan sepenuh hati. Banyak hewan liar yang hidup aman dan tentram di Hakuna Mipaka. Pasalnya Hakuna Mipaka tidak dibuka untuk umum. Alhasil hewan-hewan liar ini tidak akan terganggu oleh manusia. Nomor 1, Harimau Mulan. Kisah persahabatan ini dimulai dari pekerjaan seorang pria bernama Abdullah Soleh sebagai pengasuh predator paling mematikan di alam liar. Hingga akhirnya mereka menjadi sangat dekat bahkan di saat harimau itu dewasa. Mereka menghabiskan hampir setiap menitnya sepanjang hari dengan bersama-sama. Tak jarang, mereka tidur di kandang yang sama. Soleh mengaku, satu-satunya masalah bagi mereka adalah cara bercandaan yang berbeda. Bercandaan Mulan tak jarang membuat Soleh terluka. Soleh menunjukkan, nyaris di seluruh tubuhnya terdapat bekas cakaran harimau seberat hampir 200 kg itu. Soleh mengaku terbiasa dengan bercandaan Mulan yang terkadang hampir membuatnya mati. Ia membebat lehernya dengan kain tebal agar tidak terluka. Menurutnya, leher adalah area yang paling disukai Mulan. Gimana gas? Mau mencobanya? Anda jangan bersahabat terus dengan buaya darat yang sukanya nyakitin. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sekian info menarik hari ini, saya Tarman di tempat, dan sampai jumpa. Bye.